Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Citra Wardani, BP 19010049, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dari kelas 6A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu definisi modal kerja. Yang kedua, perbedaan gross working capital dan net working capital. Ketiga, tujuan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang keempat, sumber-sumber modal kerja. Dan yang kelima, penggunaan modal kerja. Definisi modal kerja. Adanya modal kerja sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan modal kerja yang cukup dapat memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan ekonomi, dan perusahaan tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya-bahaya yang timbul karena adanya kekacauan keuangan. Selanjutnya, perbedaan gross working capital dengan net working capital. Untuk perbedaannya, kalau bagian gross working capital, seluruh aktiva lancarnya mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Sedangkan untuk net working capital, yaitu selisih yang terjadi antara aset lancar perusahaan dan kewajiban di dalam neraca, di mana artinya suatu ukuran likuiditas perusahaan dalam kemampuannya dalam melunasi hutang jangka pendek. Tujuan analisa sumber-sumber dan penggunaan modal kerja. Tujuan dari analisa sumber-sumber yaitu untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai. Dengan kata lain, analisa aliran dana akan dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan. Selanjutnya, penggunaan modal kerja. 1. Yaitu di mana bertambahnya aktiva tetap. Aktiva tetap yang bertambah dapat disebabkan karena ada pembelian. Bertambahnya aktiva tetap karena pembelian memerlukan uang kas, sehingga bertambahnya aktiva tetap tersebut merupakan unsur yang memperkecil kas atau sebagai penggunaan modal kerja. Sumber-sumber modal kerja itu terdiri dari pendapatan bersih, di mana modal kerja ini diperoleh dari hasil penjualan barang dan hasil-hasil lainnya untuk meningkatkan uang kas dan piutang. Contoh dari penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva lancar lainnya itu merupakan sumber lain untuk menambah modal kerja. Penjualan obligasi dan saham serta kontribusi dana dari pemilik, seperti utang hipotek, obligasi, dan saham dapat dikeluarkan oleh perusahaan apabila diperlukan sejumlah modal kerja. Dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek seperti kredit bank bagi beberapa perusahaan merupakan sumber penting dari aktiva lancar, terutama tambahan modal kerja yang diperlukan untuk membelanja kebutuhan modal musiman, keadaan darurat, penggunaan modal kerja. Di mana 1. Bertambahnya aktiva tetap. Aktiva tetap yang bertambah dapat disebabkan karena adanya pembelian. Kedua, berkurangnya hutang jangka panjang. Apabila perusahaan membeli kembali obligasi yang telah jatuh tempo atau melunasi hutang jangka panjangnya, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Yang ketiga, berkurangnya modal sendiri. Seperti obligasi, perusahaan membeli kembali saham biasa atau saham preferen, maka diperlukan sejumlah kas. Yang keempat, adanya pembayaran dividen kas. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dapat berupa saham, properti, maupun kas. 5. Adanya kerugian. Kerugian yang diderita perusahaan akibat dari biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan yang diterima. Kerugian ini harus ditutupi dengan kas oleh perusahaan. Oleh karena itu, kas yang digunakan untuk menutup kerugian tersebut merupakan penggunaan modal kerja.